Ini adalah Suzuki EVX Concept, calon mobil listriknya Suzuki. Nah, kira-kira si EVX ini nanti pas sudah jadi mobil produksi bakal main di kelas apa? Dan Suzuki kayak gimana sih kalau bikin mobil listrik? Buat detail ya, simak di 10 hal terkenal dari Suzuki EVX Concept. Satu, masih konsep. Sesuai namanya, EVX ini masih konsep ya, alias belum dijual dan belum diproduksi massal. Nah, EVX ini pertama kali diperkenalkan di dunia di India ya, kayak gini. Dan dapat beberapa update eksterior plus reveal interior di Jepang tahun lalu. Dan di Gias ini pun hanya dipajang aja ya. Kita pun hanya boleh lihat dari deket tanpa boleh sentuh-sentuh mobilnya. Pada penasaran juga tuh ya, duduk di dalamnya. 2. Arti nama. Nama EVX ini sendiri artinya Emotional Versatile Cruiser ya, kata Suzuki. Entah huruf X kenapa bisa jadi cruiser ya, atau emang itu bukan kepanjangannya kali ya, cuma arti mobilnya aja. Sedangkan kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, jadi penjelajah serbaguna yang emosional. 3. Kapan diproduksi? Suzuki EVX versi produksi nantinya bakal jadi model full electric global pertamanya Suzuki ya. Ya ini di luar beberapa model domestik lah bervolume rendah, kayak Wagon R elektrik di India gitu misalnya tentunya. Versi produksinya ini dikatakan bakal keluar tahun depan di 2025. Sebentar lagi banget lah ya berarti. 4. Baterai dan jarak. EVX konsep ini adalah mobil full listrik dan dia pakai skateboard platform yang artinya baterainya udah menyatu di lantainya ya. Suzuki bilang kapasitas baterainya 60 kWh yang artinya cukup besar tuh. Suzuki ngeklaim dengan dimensinya itu dan baterai 60 kWh-nya EVX bisa menempuh jarak sejauh 550 km. Tapi itu klaim dengan pengetesan MIDC ya yang jadi standarnya di India. Sedangkan kalau pakai standarnya Eropa WLTP itu sekitar 500-an kilometer. Dan perlu diingat juga angka ini masih bisa berubah lagi nanti buat versi produksinya ya. Sedangkan angka tenaga dan torsinya sayangnya nggak dikasih tahu. 5. Dimensi. Meskipun sekilas kelihatan kecil, tapi panjangnya EVX sebenarnya 4,3 meter ya, yang artinya mirip-mirip Grand Vitara yang baru. Tapi dengan wheelbase lebih panjang yang biasanya jadi kelebihan platform dedicated mobil listrik supaya bisa bikin ruang kabin lebih lega. Artinya, EVX ini bakal ketemu compact EV kayak BYD Dolphin, MG4 EV, dan sejenisnya. Wah, nanti kalau harganya bisa 400 juta kurang sedikit kayak kompetitor-kompetitor Cinanya, bakal asik juga ya. 6. Eksterior tampan. Banyak yang bilang, konsep doang bentuknya keren, ntar pas udah diproduksi juga biasa banget pasti. Well, mengingat dulu Suzuki pernah bikin mobil konsep IM4 dan pas sudah diproduksi jadi Ignis, itu jadinya mirip banget ya. Terus ada IK2 konsep dan pas sudah diproduksi jadi Baleno hatchback, itu juga mirip banget. So kita yakin minimal banget bentuk overall dari EVX ini sekilas bakal mirip lah ya. Kita tungguin aja. Yang Suzuki bilang di press release-nya adalah EVX ini punya siluet SUV yang unmistakable. Sekali lihat langsung tahu ini SUV dengan wheelbase panjang, overhang pendek, dan ground clearance tinggi. Meski kita kurang bisa ngeliat tampang Suzuki sih ya di konsep ini. Sesuatu yang emang image overall lineup mobil-mobilnya itu masih kurang kental keseragaman. Depannya bentuknya sangat mengotak ya, grillnya rata dan mungkin ini dipertahankan juga ya nanti di versi produksinya. Mengingat ini mobil listrik ya kan. Emblem Suzuki-nya di EVX yang udah direvisi ini agak naik ya. Jadi masuk ke panel hitam yang nyambungin lampu berbentuk huruf Y di kiri kanannya itu. Ada proyektor kecil juga di lampunya dan lampunya disambungin sama panel bolong-bolong vertikal ini di bawahnya. Sedangkan di paling bawah ada lampu lagi yang mungkin bakal jadi fog lamp dan ada panel silver besar buat pelengkap ya. Sampingnya, bagian ini kelihatan berotot banget nih ya. Fender depan dan belakangnya gede-gede banget. Nah ini dipakein skid plastik hitam yang cukup tebal ya. Ada panel silver juga di bawah pintunya. Atapnya bentuknya sangat turun tuh di bagian belakangnya. Dan kelihatan kan ya, dia pakai handle pintu yang flush gini. Di model yang konsep ini bukannya didorong dulu ya, baru kita tarik handle-nya. Meskipun kalau lihat di spy shot-nya, di depannya dia bakal pakai handle pintu biasa. Sedangkan di belakangnya pakai pintu di pilar C kayak di HR-V. Velgnya 20 inci nih ya, gede banget. Warnanya sih dual tone, mungkin aslinya nanti juga gitu ya. Bannya custom ya, kayak kebanyakan mobil konsep Goodyear buat EVX yang ukurannya 245-45R20. Belakangnya, modelnya cenderung kayak Bronx nih ya, bokongnya dibuat agak menonjol tinggi gitu. Nah ini bikin kaca belakangnya jadi lebih ramping ya ukurannya. Terus frame lampu belakangnya dibuat full tersambung yang cuma terputus emblemnya aja. Skid plastik hitam bagian bawahnya termasuk gede ya, dan ada spoiler di atasnya. 7. Interior futuristik.
Kayak semua interior mobil konsep, interior EVX ini kelihatan futuristik ya. Well, tentu aja jadinya nanti nggak bakal plek-ketiplek kayak gini. Tapi dari spy shot mobil produksinya yang udah kejepret sih, bentuk overallnya cenderung mirip ya sama konsepnya. Yang panjang-panjang vertikal itu kelihatannya bakal dibuat ventilasi AC ya. Yang artinya versi produksinya EVX nanti bakal punya bagian ujung dashboard yang cukup miring gini dengan ventilasi AC yang dibuat vertikal. Meskipun pasti nggak sepanjang itu juga sih ya. Sedangkan bentuk setir yang two spokes dengan emblem nyala dan bentuk rata di keempat sisinya itu emang unik. Tapi kita lebih kaget lagi karena pas lihat spy shot aslinya pun bakal dibuat two spokes dan rata atas bawah ya. Nice juga. Panel layar besar yang membentang dari atas sisi driver sampai ke tengah, artinya Suzuki bakal ikutin banyak jejak pabrikan lain buat gabungin instrumen cluster dan head unit dalam satu panel. Well, kemungkinan besar sih layarnya bakal bisa dua ya, nggak jadi satu layar besar kayak yang ditunjukin di sini. Sedangkan konsol tengah yang ada mengambang atasnya gini buat jadi knob transmisi, itu nunjukin paling nggak bakal ada konsol tengah bertingkat di versi produksinya. Sesuatu yang bisa mudah dikonfirmasi sama foto di spy shot ya. Ada panoramic sunroofnya, nice ya. Banyak ambient lighting yang bisa dilihat di tengah, di pintu depan, pintu belakang. Semoga aslinya juga gini lah ya. Yang semoga aslinya jangan kayak di konsep ini adalah panel piano blacknya ya. Karena di sini tersebar di banyak tempat nih, kayak di panel mengambangnya itu dan dibuat sandaran dengan pintunya ya. Oh, dan bentuk joknya unik ya, tipis banget tapi kelihatan mewah-mewah gitu. Nah, di press release Suzuki, dua hal yang di-highlight soal interior adalah tingginya posisi duduk driver, yang artinya bakal dikasih posisi commanding ala SUV biasanya, dan kelegaan kabinnya. Kelihatan ya, dari space belakang yang termasuk besar ya, semoga lebih lega dibanding jok belakangnya Grand Vitara lah ya, nanti yang biasa aja. Tapi gimana? Dari bagian-bagian interior yang kalian lihat ini, kira-kira bagian mana yang menurut kalian harus banget dibawa ke versi produksinya? 8. Fitur. Entah apa aja fitur yang bakal dibawa ke versi produksinya nanti, tapi paling nggak di mobil konsepnya kita bisa lihat beberapa hal yang mereka coba perlihatkan buat kira-kira bisa dibawa nanti ya. Panoramic sunroof misalnya, cakep ya kalau nanti bisa dapet ini. Meski sayangnya spy shot versi produksinya sih nunjukin nanti yang dipakai itu sunroof standar ya, bukan panoramic. Lanjut, head unitnya dan instrumen clusternya bakal ada dalam satu panel panjang ini. Yang kita tahu sih yang ini bakal masuk ke produksi ya, dari spy shot yang udah beredar. Meski udah pasti dia nggak bakal sekeren versi konsepnya lah ya. Desain kontrol AC di antara ventilasi mungkin nantinya bakal ada kontrol AC dedicated ya, alias nggak masuk ke layar head unit. Sementara panel adanya kayak bentuk ventilasi AC di belakang, dengan kontrol ini mungkin artinya nanti bakal ada ventilasi AC buat kabin belakang beneran. Sedangkan dari spy shotnya juga udah bisa kelihatan ya, paling nggak jok drivernya itu bakal dapat pengaturan elektrik. Dari spy shot juga bisa kelihatan yang di konsol tengah bertingkat itu, bagian atas dipakai buat knob transmisi dan kontrol rem parkir elektrik, sedangkan input kayak power outlet dan USB port ditaruh di bawah ya. Tombol setir yang di mobil konsep ini kelihatan clean ya. Nah, di mobil produksi yang di spy shot pun tombolnya kosong dengan permukaan piano black aja. So, kemungkinan besar keterangan tombolnya itu baru nyala pas mobilnya dinyalain. 9. Kembaran Toyota. Buat yang belum update berita otomotif akhir-akhir ini, Suzuki udah cukup lama berkolaborasi dengan Toyota ya buat bikin mobil-mobil kembar. Kayak Toyota nge-rebadge R3 jadi Rumion, Baleno jadi Glanza, atau Vitara Brezza jadi Urban Cruiser. Suzuki pun nge-rebadge beberapa model Toyota, kayak Innova Zenix jadi Invicto, dan RAV4 jadi A-Cross. Nah, EVX ini dikabarkan jadi proyek kolaborasi Suzuki dan Toyota untuk ngebuat mobil listrik dengan harga terjangkau ya. Paling nggak terjangkau buat standar brand Jepang sih ya. Platform yang dipakai yang disebut 27PL dikabarkan berbasis dari platform 40PL yang juga dipakai Toyota dan Subaru buat bikin BZ4X, Solterra, dan RZ. Dan di model-model itu platformnya jadi disebut eTNGA ya. Toyota sendiri udah mengumumkan versi kembarannya dari EVX ini ya, yang disebut Toyota Urban SUV Concept. Kelihatan samping dan belakangnya cukup mirip ya, tapi depannya jadi pakai kas wajah baru Toyota gini sih ya. 10. Transmisi. Meski belum diumumkan tenaga, torsi, ataupun jumlah motor di EVX, tapi ada kemungkinan Suzuki bakal mengaplikasikan transmisi 2 percepatan baru ke EVX ini kalau berkaca dari beberapa laporan tentang Suzuki sedang mengembangkan 2-speed transmission baru untuk EV masa depannya ya. Hal itu sudah dikonfirmasi, hanya aja belum diketahui apakah EVX ini termasuk ke EV masa depan yang dimaksud sama Suzuki ya. Buat yang belum tahu, hampir semua EV pakai transmisi single speed karena range torsi motor listrik yang lebih lebar ya. Tapi Suzuki bilang pemakaian transmisi 2 percepatan itu bakal bikin mereka bisa pakein motor yang lebih kecil, sembari tetap ngejaga kecepatan maksimal yang serupa dan torsi bawah yang jadinya lebih baik 15% ya. Hal ini tentunya bakal berujung ke pengurangan cost yang pada akhirnya bisa bikin harga jual ini nanti bisa lebih murah juga ya. Ya kita lihat nanti deh jadinya gimana.
melaporkan soal Suzuki EVX konsep ini, silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan juga subscribe channel dan video ini. See you next time.